Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani Sasti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2020. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah saya yang ketujuh mengenai materi pengantar jaringan komputer, dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPDMT. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Adapun pokok pembahasan yang kali ini kita akan bahas, yang pertama adalah pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga adalah sejarah jaringan dan internet, yang keempat tujuan atau manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet, yang keenam adalah jenis-jenis jaringan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Autonomous apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan file. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node komputer, yakni peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai restore pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Komputer pada jaringan peer-to-peer ini biasanya berjumlah sedikit dengan satu atau dua printer untuk penggunaan khusus seperti laboratorium komputer, riset, dan beberapa hal lain. Misalnya, masing-masing komputer diberi alamat IP dari suatu kelas IP yang sama agar bisa saling sharing untuk bertukar data atau resource yang dimiliki komputer masing-masing, seperti printer, CD-ROM, file, dan lain-lain. Yang kedua adalah client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Adapun jenis layanan client server antara lain, yang pertama file server memberikan layanan fungsi pengolahan file. Yang kedua adalah printer server, memberikan layanan fungsi pencetakan. Yang ketiga adalah database server, yaitu proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini, dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Yang keempat adalah DIP, atau Dokumen Informasi Processing, memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Dapat kita perhatikan pada gambar di bawah ini, gambar 7.2, yaitu model client server dengan sebuah server yang berfungsi umum. Gambar 7.3, model client server dengan DDoS server. Adapun kelebihan jaringan peer-to-peer, yang pertama adalah implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, khusus tidak memerlukan administrator jaringan. Yang kedua adalah kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama adalah jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. Yang kedua, tingkat keamanan rendah. Yang ketiga, ada yang tidak manajemen jaringan. Yang keempat, penggunaan komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Yang kelima, semakin banyak mesin anti-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Selanjutnya, kelebihan jaringan client server. Yang pertama, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Yang kedua, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Yang ketiga, manajemen jaringan terpusat. Yang keempat, semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Kekurangan jaringan client server. Yang pertama, butuh administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Ketiga, butuh software operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Yang kelima, bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Dari yang selanjutnya adalah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer dapat mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi.
Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komponen yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Adapun perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama, jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan client. Yang kedua, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan diminta layanan. Yang ketiga, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. Yang keempat, metode komunikasi antara komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Yang kelima, masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server untuk menangani seluruh pemerintah. Selanjutnya adalah sistem terdistribusi. Komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang kedua, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan yang bersama. Yang ketiga, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Yang keempat, metode komunikasi antara komputer terinternalisasi terpusat pada komputer utama atau host. Yang kelima, masing-masing terminal membutuhkan host komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan berkomunikasi dengan terminal lain. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya adalah sejarah jaringan internet. Jaringan komputer di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Pertama adalah jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Pada tahun 1957, Advanced Research Projects Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD USA. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan pada tahun 1969 atau DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik atau program ini dikenal dengan namanya ARPANET. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringan sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer atau peer-to-peer system tanpa melalui kendali komputer pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan satu sama lain hingga membentuk jaringan raksasa atau WAN. 2. Sejarah singkat internet dan web. 1957, Advanced Research Projects Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD USA. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NCP. 1972, Internet Working Group dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya adalah tujuan manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang ketiga adalah high reliability atau keandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terhadap tiga hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berbeda di tempat lain seperti akses berita terkini, info government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Yang kedua adalah komunikasi person to person, seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hiburan interaktif, seperti nonton acara TV online atau radio streaming dan download film dan atau lagu-lagu dan lain-lain. Selanjutnya adalah
Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Juga hal-hal yang masih dalam batas normal kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya, pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jaringan, yaitu yang pertama, Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya, antar gedung dalam suatu daerah wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Sebagian contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit maupun kabel secara optik karena jangkauannya lebih luas, bukannya hanya meliputi satu kota atau antar kota saja, tetapi melalui jangkauan area atau wilayah otoritas negara lain. Biasanya WAN lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan LAN maupun MAN. Nilai-nilai yang terdapat pada tabel di samping bukan merupakan nilai mutlak bagi jarak yang menghubungkan antar komputer, karena jarak tersebut bisa saja lebih pendek tergantung kondisi area suatu wilayah. Itulah tadi beberapa pemaparan materi mengenai pengantar jaringan komputer. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.